Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to discuss about narrative text. So, what is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi, narrative text adalah cerita yang di dalamnya ada komplikasi atau permasalahan, dan ia mencoba untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, what is the purpose of narrative text? Tujuan dari narrative text is to amuse or entertain the readers and to tell a story. Jadi tujuan dari narrative text adalah untuk menghibur pembaca dan menceritakan sebuah cerita. Then, what are the types of narrative text? So commonly, we know myth, mythos, legends, legenda, fairy tales, cerita tentang peri-peri, fables, cerita tentang binatang, and traditional tales, atau cerita-cerita tradisional. But besides this common kinds of narrative text, we also have adventure, mystery, science fiction, fantasy, historical fiction, contemporary fiction, dilemma stories, dialogue, play script, film narratives, and others. So we have many types of narrative text. And now we see the generic structure of narrative text. Nah, apa saja yang ada dalam narrative text? The first is orientation. Orientation adalah pengenalan apa yang ada di dalam teksnya. Siapa yang terlibat di dalam teks? Kapan dan di mana terjadi peristiwa tersebut? Nah, this is orientation. Kemudian, we have complication. Complication adalah apa yang terjadi dengan partisipan. Ia menjelaskan konflik yang terjadi pada partisipan atau pada tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Komplikasi adalah elemen utama dalam naratif. Jadi tanpa komplikasi, teks tersebut bukan naratif. Dan konflik bisa dalam bentuk physical conflict, yakni konflik fisik, natural conflict, atau konflik dengan alam, social conflict, konflik dengan sesama tokoh yang ada dalam teks, dan psychological conflict, yakni konflik yang terjadi dalam diri sendiri. Then, we also have resolution. Resolution adalah fase di mana partisipan atau tokoh menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada bagian konflik. Tetapi, harus diketahui bahwa penyelesaian ini tidak harus sukses, tetapi juga kadangkala bisa gagal. Atau dalam bahasa lain, bisa jadi happy ending dan bisa jadi sad ending. Yang penting konflik tersebut berakhir. Ini adalah 3 elemen utama dalam narrative text. Walaupun we also have coda or reorientation, but this one is optional. Optional means tidak wajib ada dalam teks naratif. Tetapi coda reorientation bisa dimasukkan ke dalam teks naratif. Apa itu coda? Coda adalah lesson from the story. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Okay, now we come to language features. Jadi penggunaan bahasa. In narrative, we use past tense. Jadi masa lampau atau kata kerja kedua, yakni killed, drank,
was, were, dan sebagainya. Kemudian we have adverb of time, keterangan waktu, seperti once upon a time, one day, dan sebagainya. Kemudian ada time conjunction, seperti when, then, suddenly, dan sebagainya. Selanjutnya ada specific character, atau karakter khusus yang ada dalam teks, misalnya Cinderella, Snow White, Alibaba, dan sebagainya. Dan action verb, menggunakan kata kerja aksi, seperti killed, duck, walk, dan sebagainya. Kemudian dalam naratif juga sering menggunakan direct speech. Biasanya direct speech adalah kalimat yang diberi tanda kutip sebelum dan sesudahnya. Seperti di dalam ini, contohnya adalah my name is Snow White. Nah, that is direct speech. Nah, sekarang kita lihat contoh dari sebuah teks naratif. Cinderella. Once upon a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsisters and stepmother. They were very busy. She had to do all the housework. Dahulu kala, ada seorang gadis cantik yang bernama Cinderella. Dia tinggal dengan saudara perempuan tirinya dan ibu tirinya. Mereka sangat suka menyuruh. Jadi bossy itu suka menyuruh. She had to do all the housework. Dia harus melakukan semua pekerjaan rumahnya. Nah, this one is orientation. Jadi pengenalan dari cerita ini. Then, on the second paragraph, one day an invitation to the ball came to the family. Her stepsisters did not let her go, so Cinderella was very sad. The stepsisters went to the ball without her. Jadi suatu hari, undangan ke pesta dansa datang ke keluarga tersebut. Saudara tirinya tidak membiarkannya pergi, dan tidak mengizinkannya pergi. Jadi Cinderella sangat sedih. Saudara tirinya pergi ke pesta dansa tanpanya. Nah, so this is the conflict, or we say complication. And in the last paragraph, fortunately, the good fairy came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her and he married her. They live happily ever after. Jadi untungnya seorang peri datang dan menolongnya untuk pergi ke pesta dansa. Di pesta dansa, Cinderella berdansa dengan pangeran dan sang pangeran jatuh cinta kepadanya dan menikahinya. Mereka pun akhirnya hidup bahagia selamanya. So this is the solution of the conflict. So this is the generic structure: orientation, complication, and resolution. Now we see another example. Fox and a cat. Rubah dan kucing. One day, a cat and a fox were having a conversation. Suatu hari, seekor kucing dan seekor rubah sedang bercakap-cakap atau sedang bercerita atau sedang ngobrol. The fox was a conceited creature, boasted how clever she was. Sang rubah yang merupakan makhluk sombong menyombongkan bagaimana clevernya, bagaimana pintarnya dia. Why, I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies, the dog, she said. Kenapa? Aku tahu setidaknya 100 cara atau 100 trik untuk menghindar dari musuh kita, yakni anjing, kata si rubah. Nah, this one is orientation. I know only one trick to get away from dogs, said the cat. You should teach me some of yours.
Aku cuma tahu satu cara untuk pergi atau menghindar dari anjing, kata si kucing. Kamu harus mengajariku beberapa dari yang kamu punya. Nah, ini sudah mulai masuk kepada konflik. Kemudian, well, maybe someday, when I have the time, I may teach you a few of the simpler ones, replied the fox airily. Oke, terbaik. Mungkin suatu hari, kalau aku punya waktu, aku akan mengajarimu beberapa yang mudah saja, kata si rubah dengan bangganya. Just then, they heard the barking of packs of dogs in the distance. Saat kemudian, mereka mendengar gonggongan dari sekelompok anjing di kejauhan. The barking grew louder and louder. Jadi gonggongan tersebut semakin kuat. The dogs were coming in their direction. Para anjing sedang menuju ke arah mereka. At once, the cat ran to the nearest tree and climbed into its branches. Seketika itu, sang kucing berlari ke pohon terdekat dan memanjat cabangnya. Well out of reach of any dog. Jauh dari jangkauan para anjing. This is the trick I told you about. The only one I know, said the cat. Which one of your 100 tricks are you going to use? Ini adalah trik satu-satunya yang aku tahu, kata si kucing. Yang mana satu trik yang akan kamu gunakan dari ratusan yang kamu bicarakan tadi, kata si kucing tadi. The fox sat silently under the tree. Si rubah duduk terdiam di bawah pohon, wondering which tricks she should use. Berpikir atau memikirkan trik mana yang akan dia gunakan. Before she could make up her mind, sebelum dia dapat memutuskan, the dogs arrived. Anjing-anjing tersebut sampai. They fell upon the fox and tore her to pieces. Mereka menerkam si rubah dan mencabik-cabiknya. So, here, the complication is here. And the last paragraph is the resolution. Now we see the the language feature of the narrative text. Adverb of time. Yang mana? One day. Now that is adverb of time. Then past tense. Was, heard, that's our past tense. Said, juga past tense. Then time conjunction. Just then, at once. So they are time conjunction. Kata hubung waktu. Specific character. A cat and a fox. Action verb. Ran, climbed. Those are action verb. Okay. And direct speech. There are many, but some of the examples are here. I know only one trick to get away from dogs. And, well, maybe someday, when I have the time, I may teach you a few of the simpler ones. Okay, so that's all about narrative text, the definition, the purpose, the generic structure, the language features, and the examples. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.